Kaisar Bela Diri Tiran Season 35. Keesokan harinya, pertemuan aliansi Paus tiba. Di aula utama Sekte Sinar Petir, banyak pahlawan berkumpul. Selain anggota tetap aliansi 36 Paus, terdapat banyak kultivator asing yang hadir, yang membuat situasi menjadi sangat tegang. Ketika pemimpin aliansi Paus, Zhou Feiyang, melangkah masuk ke aula, ia tidak berjalan dengan langkah gagah seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia berjalan dengan hati-hati. Kelompok orang dari Sekte Bintang Surgawi itu tidak membawa orang luar bersama mereka. Setelah memasuki aula, mereka duduk diam di tempat duduk mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengamati para kultivator asing di tempat kejadian, dan dari percakapan beberapa di antara mereka, mereka secara kasar mengetahui asal-usul orang-orang ini. Selain Sekte Sinar Petir dan Sekte Bintang Surgawi, yang meroket seperti komet dalam setahun terakhir, sekte terkuat di antara 36 aliansi Paus adalah Sekte Tulang Putih, Sekte Demonisasi, dan Sekte Api Hijau. Di masa lalu, ketiga sekte ini mendapat dukungan dari kekuatan eksternal. Berkali-kali, mereka berani menantang Sekte Sinar Petir. Hari ini, kekuatan di belakang mereka semua telah datang. Di depan kelompok kultivator dari Sekte Demonisasi berdiri beberapa iblis sejati. Pemimpinnya adalah Raja Iblis, Iblis Luwak Madu. Semua orang tahu bahwa Luwak Madu adalah binatang buas yang tak kenal takut. Mereka berani bertarung memperebutkan makanan dari mulut Raja Hutan. Mereka dikenal karena kekejaman dan kelicikannya. Dan ketika yang terbaik di antara mereka berlatih untuk menjadi iblis, mereka bahkan lebih menakutkan daripada iblis biasa. Raja Iblis Luwak Madu langsung duduk di kursi pemimpin Sekte Demonisasi. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya lebih dari sekadar aura iblis, yang membuat banyak pemimpin sekte kecil gemetar. Pemimpin Sekte Tulang Putih, Zhou Shen, masih memimpin pertemuan hari ini. Namun, di belakangnya berdiri banyak kultivator yang murung. Mereka berasal dari keluarga Yan dari Gurun Timur. Konon, keluarga Yan adalah keluarga kuno yang hidup terpencil. Ketika ras hantu Gurun Timur berkuasa, keluarga Yan adalah pelayan mereka. Mereka mewarisi banyak teknik luar biasa dari ras hantu. Ketika ras hantu perlahan-lahan melemah, keluarga Yan juga hidup dalam pengasingan. Namun, fondasi mereka tidak boleh diremehkan. Salah satu wanita dari keluarga Yan mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tertutup tudung, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, ketika seseorang berada 10 meter darinya, orang itu pasti akan merinding. Dia tampak misterius. Adapun Sekte Api Hijau, kekuatan di baliknya bahkan lebih terkenal. Itu adalah Sekte Suci Seribu Peleburan dari Bumi Tengah. Sekte Suci Seribu Penyempurnaan adalah sekte dari Raja Senjata, Jiang Baiming. Dengan munculnya gudang senjata Raja Senjata, sekte yang paling memperhatikan adalah mereka. Mereka menunjukkan tekad mereka untuk mengambil kembali relik leluhur. Orang yang menggantikan pemimpin Sekte Api Hijau dalam negosiasi hari ini adalah seorang tetua dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan, seorang raja veteran yang perkasa. Selain ketiga kekuatan utama ini, terdapat juga beberapa sekte kecil yang anggotanya terdiri dari orang baik dan orang jahat. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak ahli yang tersembunyi. Dalam situasi seperti ini, ketika Zhou Feiyang, yang biasanya selalu menepati janji, duduk di kursi utama, kepercayaan dirinya sangat kurang. Dia memulai semuanya dari nol, dengan kata lain, Sekte Sinar Petir tidak memiliki latar belakang. Situasi hari ini tidak dapat diprediksi. Selamat datang di Sekte Cahaya Petirku. Zhou Feiyang hendak mengucapkan beberapa kata sopan ketika dia melihat Raja Iblis Luwak Madu membanting meja. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda hanya perlu mendengarkan perintah. Ekspresi Zhou Feiyang sangat buruk. Dia ingin marah, tetapi dia benar-benar takut pada Raja Iblis ini, jadi dia hanya bisa diam. Raja Iblis Luwak Madu berdiri menggantikan Zhou Feiyang dan mengarahkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Keluarga Nalan dari Dataran Utara ada di sini, kan? Begitu kata-katanya selesai diucapkan, sebuah suara terdengar dari luar aula. Tentu saja. Kemudian, sepasang suami istri paruh baya masuk. Mereka tidak datang dengan menyamar sebagai anggota sekte aliansi Paus manapun, tetapi semua orang merasa kedatangan mereka wajar. Keluarga Nalan, kabar tentang kemunculan Raja Senjata di Prefektur Beijing pertama kali dibocorkan oleh kalian. Sekarang hampir semua orang yang memiliki kuali Raja Senjata telah berkumpul di sini, saatnya untuk berterus terang. Kata Raja Iblis Luwak Madu. Banyak kekuatan lain mengangguk. Saya tahu bahwa semua orang bertekad untuk mendapatkan gudang senjata raja, tetapi untuk membukanya, dua syarat harus dipenuhi secara bersamaan. Inilah juga alasan mengapa kita menggunakan wilayah aliansi Paus untuk mengadakan pertemuan ini. Bukan pria parubaya dari keluarga Nalan yang berbicara, melainkan wanita parubaya. Ia berjalan menuju meja konferensi yang besar. Apa dua syarat tersebut? Tetua dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan mengelus janggutnya. Syarat pertama tentu saja adalah harus dikumpulkan ke-99 kuali Raja Senjata sebagai panduan. Saya tahu bahwa beberapa pasukan di sini telah mencoba mengumpulkan kuali-kuali kecil selama lebih dari setengah bulan dan telah memperoleh banyak, tetapi jumlah pastinya masih perlu diverifikasi. Adapun syarat kedua, kita membutuhkan banyak orang untuk secara akurat menentukan lokasi gudang senjata Raja Senjata ketika muncul. Saya belum bisa memberitahu Anda metode spesifiknya. Kita akan membahasnya lagi setelah kedua syarat tersebut terpenuhi. Wanita parubaya itu selesai berbicara dan duduk. Suaminya berada di belakangnya, dengan hati-hati memijat bahunya. Jelas sekali,
dia memiliki status yang lebih tinggi dalam keluarga Nalan. Kedua kondisi ini mudah dicapai. Raja Iblis Luwak Madu itu mencibir dan melirik sekte-sekte aliansi paus besar dan kecil yang hadir. Pasukan dari prefektur Beijing semuanya ada di sini. Mereka adalah tenaga kerja termurah kita. Kata-katanya terlalu belak-belakan. Banyak orang, termasuk 9 orang dari sekte bintang surgawi, memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Lagi pula, karena kita sedang membicarakan kuali Raja Senjata, setahu saya, banyak pasukan di aliansi paus juga memilikinya. Serahkan sekarang juga. Gudang senjata raja bukanlah sesuatu yang bisa kau telan begitu saja. Tugasmu adalah bekerja sama dengan kami. Jika kau berkinerja baik, kami tentu akan memberimu beberapa keuntungan sebagai imbalan. Begitu kata-kata ini terucap, sekte-sekte aliansi paus langsung gempar. Banyak orang yang marah. Kata-kata itu terlalu munafik. Apa maksudnya dengan beberapa manfaat? Dia ingin membiarkan sekte aliansi paus membantunya secara cuma-cuma dan bahkan ingin mengambil kembali kuali-kuali kecil yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Setelah melakukan semua ini, dia hanya menjanjikan beberapa keuntungan kepada mereka. Janji semacam ini sama saja dengan menipu anak berusia 3 tahun. Ini sudah keterlaluan. Aliansi paus tidak akan pernah mengizinkan hal semacam ini. Seketika itu juga, beberapa pemimpin sekte memprotes. Menurutku tidak ada yang salah dengan ini. Pada saat itu, Zhou Shen dari sekte tulang berbicara tanpa ekspresi. Kata-katanya membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Seharusnya memang begitu. Disetujui. Para pemimpin sekte dari sekte api hijau dan sekte transformasi iblis juga berbicara. Seketika itu, kerumunan menjadi gempar. 3 sekte aliansi paus yang kuat disandera oleh kekuatan di belakang mereka. Mereka telah melupakan kepentingan bersama mereka sebagai anggota aliansi paus. Banyak sekte yang tak kuasa memandang pemimpin aliansi Chou dan wakil pemimpin sekte bintang surgawi Huang dengan penuh harapan. Di antara sekte-sekte yang tersisa, kedua sekte ini adalah yang terkuat. Mereka hanya bisa berharap dapat berbicara atas nama aliansi paus. Jika tidak, mereka akan menjadi pelayan orang lain. Ekspresi Chou Fei yang menjadi ragu-ragu. Sebagai ketua aliansi paus, ia seharusnya membela keadilan dan memperjuangkan kepentingan aliansi paus. Namun, melihat beberapa kekuatan yang tidak boleh ia sakiti, ia menjadi bimbang. Bab 342. Sekte Bintang Surgawi tidak setuju. Pada saat itu, Huang Pingsang, yang mewakili Sekte Bintang Surgawi, berbicara. Dia harus berbicara karena jika mereka mengikuti tindakan beberapa kekuatan asing, maka Sekte Bintang Surgawi harus menyerahkan kuali instrumen raja yang telah mereka peroleh dengan susah payah dan menjadi bawahan orang-orang ini. Dia sudah berdiskusi dengan yang lain bahwa gudang senjata instrumen raja akan sangat berguna bagi pemimpin sekte, jadi mereka harus memperebutkannya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, meskipun dia tahu bahwa burung yang menjulurkan kepalanya akan ditembak, dia harus berdiri. Jika dia tidak berani melawan, hati berbagai sekte di aliansi paus akan hancur, dan mereka akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Desis, desis, desis. Begitu Huang Pingsang mengucapkan kata-kata itu, beberapa tatapan tirani tertuju padanya. Huff, kau terlalu percaya diri. Wajah Raja Iblis Luwak Madu memancarkan niat membunuh, dan dia tiba-tiba menyerang dengan cakarnya secepat kilat. Dia benar-benar menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Pada saat kritis, sesosok muncul dan memblokir serangan untuk Huang Pingsang tepat pada waktunya. Kerugian, kerugian, kerugian. Sosok itu mundur lebih dari 10 langkah dan akhirnya menabrak tembok. Heh, kamu memang pantas mendapatkannya. Raja Iblis Luwak Madu mencibir. Serangannya cukup untuk merenggut nyawa lawannya. Dia membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet tersebut. Dia tidak percaya bahwa siapapun di aliansi paus kecil itu akan berani menggulingkan langit. Namun, sosok itu dengan cepat keluar dari lubang di dinding. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam, dan ketika dia berjalan kembali, tubuhnya mengeluarkan suara besi dan batu. Orang yang memblokir serangan itu adalah Wei Jizong. Meskipun dia bukan tandingan serangan Raja Iblis, dia tidak terluka parah. Seseorang dengan fisik yang istimewa. Wajah Raja Iblis Luwak Madu menjadi gelap. Serangannya tidak mampu membunuh kultivator nirvana tingkat lanjut. Ia tidak hanya gagal membangun prestisenya, tetapi juga akan membuat kelompok orang ini gelisah. Huff. Ia diliputi amarah karena merasa dipermalukan dan ingin terus menyerang, tetapi ia melihat bahwa orang yang baru saja berbicara menentangnya telah membuka mata biru yang aneh, dan di belakangnya, 7 gadis muda berpenampilan luar biasa memancarkan aura yang berbeda-beda. Ada yang memiliki aura yang hidup, ada yang memiliki aura yang pekat, ada yang seperti api, ada yang seperti air. Guntur, hujan, api, hutan, kegelapan, angin, bumi, kekuatan alam ini jika digabungkan tampak seperti terbentuk oleh alam. Dia tidak takut bahkan di hadapan aura setingkat raja miliknya. Ekspresi Raja Iblis Luwak Madu berubah. Bahkan para tetua Sekte Suci Seribu Peleburan, keluarga Yan dari Gurun Timur, dan keluarga Nalan dari Dataran Utara pun terkejut. Semua orang dengan fisik yang istimewa. Dengan kemampuan dan pengetahuan mereka, mereka mampu menentukan bahwa ke-9 orang itu memiliki konstitusi yang istimewa. Ini sungguh menakjubkan. Dalam keadaan normal, jarang sekali melihat seseorang dengan konstitusi istimewa. Sejauh yang mereka ketahui, sekte-sekte di tempat-tempat seperti Istana Beijing sangat lemah. Jika tidak, Chou Fei yang tidak akan bisa menjadi tiran setempat.
Namun, setelah tiba-tiba mengetahui bahwa sebuah sekte memiliki begitu banyak orang dengan konstitusi khusus, mereka mau tak mau bertanya-tanya apakah sekte ini memiliki latar belakang tertentu. Head Mountain Badger Sect Huts Clans. Di keluarga Yan yang tandus di timur, wanita yang wajahnya tersembunyi di balik tudung bertanya kepada Zhou Shen, yang berada di depannya. Suaranya terdengar sangat muda dan sepertinya ia masih sangat muda. Mereka berasal dari Sekte Bintang Surgawi. Sekte ini baru berdiri kurang dari setahun. Pemimpin sektenya adalah Matman Chen yang terkenal, jawab Zhou Shen. Jujur saja, kekuatan 9 orang dari Sekte Bintang Surgawi itu membuat ekspresinya berubah. Ia bahkan merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mengira Chen Gu adalah orang yang paling merepotkan di Sekte Bintang Surgawi. Dia tidak menyangka Chen Gu memiliki 9 bawahan yang kuat. Beberapa di antara mereka setara dengannya. Meskipun yang lain lebih lemah, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka karena fisik mereka yang istimewa. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan satu pun dari mereka. Sekte Bintang Surgawi telah menjadi begitu kuat tanpa sepengetahuannya. Orang gila Chen Gu. Banyak pihak luar yang mengetahui latar belakang Sekte Bintang Surgawi. Beberapa kekuatan bahkan tidak mengetahui nama ini. Tetua Sekte Suci Seribu Peleburan mengubah ekspresinya. Jika saya ingat dengan benar, nama samaran Overlord adalah Chen Gu. Dia teringat pada orang yang baru-baru ini menjadi sorotan. Orang itu baru saja membunuh seorang talenta unggul dan menekan para jenius dari sektenya. Namun, dia segera menolak gagasan itu. Ada begitu banyak orang bernama Chen Gu di dunia ini. Belum lagi itu hanyalah nama samaran. Sang penguasa agung adalah seorang Taois dari Istana Surgawi. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin sekte dari sekte kecil di prefektur Beijing? Banyak pihak yang memahami situasi Sekte Bintang Surgawi terlebih dahulu. Namun, Taois Luwak Madu berbeda. Klan Luwak Madu tidak kenal takut. Mereka bahkan berani bersikap kurang ajar di depan garis keturunan suci iblis. Sekarang setelah mereka dihentikan, keterkejutan awal mereka berubah menjadi kemarahan. Lalu kenapa kalau kau punya fisik yang istimewa? Kau hanyalah seekor semut sebelum mencapai tahap raja. Energi iblis menyembur keluar dari tubuhnya. Dia memperlihatkan gigi-giginya yang ganas. Dia siap membunuh. Ledakan. Telapak tangannya menutupi 9 orang dari Sekte Bintang Surgawi. Ke-9 orang itu berjaga-jaga. Berhenti. Chou Fei yang tiba-tiba berdiri. Dia berubah menjadi kilat dan kembali menghalangi Taois Luwak Madu. Apa, bahkan kau pun ingin mati? Sang Taois Luwak Madu benar-benar marah setelah dihentikan berulang kali. Aku adalah pemimpin aliansi Paus. Tentu saja, aku harus berdiri bersama sekte-sekte lain. Chou Fei yang berkata sambil menggertakkan giginya. Sebelumnya ia ragu-ragu karena tidak berani menyinggung kekuatan-kekuatan itu. Ia tidak menyangka orang-orang dari Sekte Bintang Surgawi akan berbicara lebih dulu. Ia merasa malu. Tak satu pun dari orang-orang ini telah mencapai tahap raja. Beberapa dari mereka hanyalah gadis-gadis muda. Jika mereka tidak takut, mengapa dia, seorang raja, harus takut? Chou Fei yang mengingat identitasnya. Dia adalah tokoh penting dalam daftar hitam. Orang-orang memanggilnya kilat biru. Kesombongan Chou Fei yang muncul sejak ia memulai dari nol kembali berkobar. Ia tak lagi ragu dan langsung berdiri. Sungguh pemimpin aliansi yang hebat. Taois Luwak Madu itu sangat marah hingga ia tertawa. Aura di tubuhnya kembali melonjak. Kultivasinya lebih tinggi daripada Chou Fei yang. Terlebih lagi, fisik iblisnya lebih kuat. Chou Fei yang terhuyung mundur dan memuntahkan beberapa tegukan darah. Namanya Blue Flash. Dia paling jago dalam hal kecepatan. Jika itu pertarungan biasa, dia bisa menghindar dan melawan lawannya. Dengan begitu, dia tidak akan langsung kalah. Namun, dia harus melindungi orang-orang dari Sekte Bintang Surgawi. Dia hanya bisa bertarung secara langsung. Tubuhnya lebih lemah daripada Yu Qizong, jadi dia langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pemimpin Chou. 9 orang dari Sekte Bintang Surgawi ingin segera membantu. Tiba-tiba, beberapa sosok keluar dari keluarga Yan di Gurun Timur. Aura mereka tertuju pada mereka. Hal ini terutama berlaku untuk wanita berkerudung di tengah, yang menundukkan kepalanya. Tubuhnya memancarkan udara dingin yang luar biasa yang secara paksa menurunkan suhu di aula hingga ekstrim. Para pemimpin Sekte Aliansi Paus, yang awalnya ingin membantu, merasa sangat kedinginan hingga tangan dan kaki mereka gemetar. Bab 343. Pemimpin Aliansi Paus yang mana? Sungguh lelucon. Kalian hanyalah sekumpulan sampah dari Istana Beijing. Apa kalian benar-benar menganggap diri kalian penting? Raja Iblis Luwak Madu mengalahkan Chou Fei Yang dalam beberapa gerakan dan menertawakan seluruh Aliansi Paus tanpa terkendali. Bahkan Zhou Shen dan anggota sekte tulang lainnya pun tak tahan dengan kata-kata dan sikapnya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinju. Mereka hanya berhasil mendapatkan pijakan di Istana Beijing karena faksi yang mendukung mereka. Itulah mengapa mereka tidak punya pilihan selain melawan sekte-sekte lain di Aliansi Paus. Namun, jauh di lubuk hati, mereka masih memiliki perasaan terhadap Istana Beijing. Karena seluruh Istana Beijing menjadi bahan olok-olok, mereka merasa marah. Istana Beijing tidak tanpa orang. Mulut Chou Fei yang penuh darah. Dia tergeletak di tanah dan bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Seorang pria terlintas dalam pikirannya. Dia baru mendengar berita terbaru tentang pria itu beberapa hari yang lalu. Dia telah melakukan satu hal luar biasa demi hal luar biasa lainnya.
Jika dia berada di istana Beijing, dia tidak akan membiarkan faksi-faksi asing ini menjadi begitu sombong. Kalian semua sampah. Raja Iblis Luwak Madu menendang Zhou Feiyang dan mengarahkan pandangannya ke seluruh anggota aliansi Paus. Aku tidak peduli apakah kau setuju atau tidak. Serahkan semua kuali instrumen raja milikmu dan patuhlah menjadi budak kami. Jika kau tidak setuju, aku akan memukulmu sampai kau setuju. Dia sepenuhnya menunjukkan rasa jijik seorang Raja Iblis terhadap manusia. Senyumnya tampak ganas. Dari mana datangnya makhluk buas ini? Berani-beraninya kau bersikap begitu keji di sini. Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan. Hah, siapa yang sedang berbicara? Ekspresi Raja Iblis Luwak Madu itu berubah muram. Dia benci ketika orang-orang menyebutnya binatang buas. Bang! Sesaat kemudian, dia sama sekali tidak bisa bereaksi. Sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan muncul dari perutnya, menyebabkan dia muntah dan terlempar ke belakang. Boom! 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 Tubuh Raja Iblis Luwak Madu terlempar seperti karung yang robek. Dia menerobos lebih dari 10 dinding, menyebabkan seluruh aula bergetar. Asap dan debu beterbangan kemana-mana. Ekspresi semua orang berubah drastis. Ketika asap dan debu menghilang, mereka menyadari bahwa ada satu orang lagi di meja konferensi. Orang ini tampak muda dan mengenakan seragam bela diri berwarna hitam. Dia tinggi dan tampan, dingin dan teguh. Istana Beijing bukanlah tempat di mana Anda bisa berperilaku keji. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya mengejutkan seluruh kerumunan. Menguasai. Huang Pingsang, Yu Qizong, dan ketujuh wanita itu terkejut dan gembira. Chen yang gila. Para pemimpin sekte dari berbagai sekte aliansi Paus terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu, ekspresi orang-orang luar yang hadir menjadi sangat muram. Sejak kapan prefektur Beijing memiliki ahli seperti itu? Pasangan dari keluarga Nalan dari Yuan Utara duduk paling dekat dengan Gu Chen. Merasakan aura dominan seorang raja yang terpancar darinya, mereka merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Pak, Overlord. Tetua klan suci 1000 penyempurnaan menelan ludah saat mengenali Gu Chen. Gelombang kejutan melanda hatinya. Beraninya kau melukai raja monster kami. Beberapa iblis yang bepergian bersama Raja Iblis Luwak Madu sangat marah dan menanyai Gu Chen. Aku hanya mengenal satu Raja Iblis. Dia adalah orang yang tak terkalahkan. Sedangkan bajingan itu, dia bukan apa-apa. Gu Chen melirik para iblis itu dengan acuh tak acuh. Tatapannya mengandung tekanan spiritual yang menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bajingan, beraninya kau menyerangku secara tiba-tiba. Pada saat itu, Raja Iblis Luwak Madu, yang telah terlempar jauh akibat pukulan santai Gu Chen, berteriak kaget dan marah. Dia bergegas kembali menembus dinding yang jebol, aura iblisnya berkobar saat dia mencoba menyerang Gu Chen. Mengapa kamu kembali? Gu Chen meliriknya tanpa mengubah ekspresinya dan menamparnya lagi. Tamparan. Kali ini, Raja Iblis Luwak Madu sudah siap. Ia kembali menyerang dengan agresif, tetapi kembali terpental. Tamparan Gu Chen tampaknya mengandung kekuatan yang luar biasa. Kali ini, tamparan itu menembus langit-langit dan melemparkannya ke langit biru. Jeritan Raja Iblis Luwak Madu itu masih terngiang di telinga semua orang, membuat bulu kuduk mereka merinding. Serangan pertama bisa dianggap sebagai serangan mendadak, tetapi serangan kedua adalah penindasan total. Orang ini berada di level yang sama sekali berbeda dari Raja Iblis Luwak Madu. Chen yang gila sudah sekuat ini. Zhou Shen dan anggota sekte tulang putih lainnya tersentak. Terakhir kali mereka melihat Chen Gu adalah di konferensi aliansi Paus. Dia telah menggunakan sejumlah jimat untuk secara terbuka mengancam berbagai pemimpin sekte. Saat itu, dia belum cukup kuat dan hanya bisa mengandalkan tindakan kejam untuk mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya dia disebut Chen gila. Namun kini, ia telah membuat Raja Iblis Luwak Madu, yang bahkan Zhou Fei yang tidak mampu melawannya, terpental hanya dengan satu tamparan. Dia terlalu kuat. Zhou Fei yang berusaha bangkit dari tanah, senyum pahit teruk di wajahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, rumor itu benar. Rumor itu memang benar, dia telah menjadi penguasa yang membuat orang gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Begitu Gu Chen bergerak, semua orang yang hadir terkejut. Pasukan asing yang tadinya sombong, tiba-tiba terdiam. Gu Chen melirik ke 9 jenderalnya dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, suara mendesing. Wanita berkerudung dari keluarga Yan di hutan belantara timur tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap mata, dia muncul di langit di atas Gu Chen. Alam es mutlak. Gelombang udara dingin memancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah menyeret seluruh tempat itu ke zaman es. Lengannya, yang seputih bunga teratai, memeluk udara dan menyelimuti Gu Chen di dalamnya. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, tubuh Gu Chen membeku dan berubah menjadi bongkahan es raksasa. Seluruh aura di tubuhnya lenyap. Seolah-olah hidupnya telah padam dalam sekejap. Pemimpin sekte. Ekspresi Zhao Rou dan yang lainnya berubah drastis. Wanita itu mendarat dengan ringan di tanah dan berjalan kembali ke posisi semula seolah-olah itu hal yang wajar. Kau memang kuat, tetapi kau terlalu ceroboh. Begitu kau disegel oleh kekuatanku yang sangat dingin, kesadaranmu akan segera jatuh, dan darah di tubuhmu akan membeku. Pemimpin sekte kalian sudah meninggal. Mungkin ada seseorang yang benar-benar cakap di istana Beijing, tetapi kalian tidak punya pilihan selain patuh. Suara wanita itu terdengar dingin luar biasa, sama seperti kemampuannya. Suara ini.
Ketika Xiaoke mendengar suara itu, dia sedikit terkejut. Mengapa suara itu terdengar begitu familiar? Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya. Dia bergegas maju bersama 8 orang lainnya, ingin menyelamatkan Gu Chen dari bongkahan es itu. Biarkan aku mencairkan bongkahan es ini. Ji Hongying, yang memiliki tulang api, berkata dengan cemas. Dia segera ingin memanggil api. Percuma saja, es yang terbentuk oleh kekuatanku yang sangat dingin tidak lebih lemah dari es dingin berusia 10.000 tahun. Dia pasti akan mati. Wanita itu berkata dengan dingin. Tepat setelah dia selesai berbicara, sinar matahari menerobos masuk melalui lubang di atap yang disebabkan oleh Raja Iblis Luwak Madu yang terlempar. Cih. Ketika sinar matahari menyinari bongkahan es yang menyegel Gu Chen, tiba-tiba bongkahan es itu berubah menjadi nyala api kemasan. Begitu api muncul, es tersebut hancur dengan kecepatan luar biasa, menghasilkan suara retakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah kemampuan bawaan dari hati dingin yang ekstrim. Para kultivator dari keluarga Yan terkejut. Kemampuan bawaan wanita itu selalu berhasil. Ini adalah pertama kalinya kemampuan itu dihancurkan oleh seseorang. Bab 344. Bang! Dengan bantuan api sejati matahari, Gu Chen berhasil keluar dari belenggu es, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki darah yang dahsyat. Energi darah ki dalam tubuhnya melonjak dan dengan cepat menghilangkan rasa dingin yang ekstrim di tubuhnya. Kemudian, seperti hantu, dia melesat ke arah gadis muda itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya diselimuti api sejati matahari, yang menahan kekuatan dingin ekstrim gadis itu. Ekspresi gadis muda itu berubah, dan dia memilih untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan dua aura yang sangat berbeda, yaitu sangat dingin dan sangat panas, menyapu ke segala arah, menyebabkan semua kultivator merasa seolah-olah mereka berada di dunia es dan salju, lalu mereka merasa seolah-olah berada di dalam tungku tembaga. Hah, perawakannya cukup kuat. Gu Chen tercengang. Dia menilai bahwa ini adalah seorang wanita, tetapi dia bukanlah wanita yang lemah. Sebaliknya, ketika dia bertabrakan langsung dengannya, tulangnya tidak patah, dan fisiknya bahkan lebih kuat daripada Raja Iblis Luwak Madu. Meskipun terkejut, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Melihat fisik lawannya yang luar biasa, dia segera meningkatkan kekuatannya. Suara mendesing. Satu pukulan telapak tangan lagi dilayangkan, dan gadis muda itu langsung kalah. Dia terhuyung mundur, dan tudung di kepalanya terangkat, dan rambutnya yang seputih salju berkibar tertiup angin. Rambutnya sangat istimewa, seolah-olah terjalin dari benang-benang es. Rambut itu sebening kristal dan sama sekali tidak ternoda oleh aura dunia fana. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah wajahnya. Wajahnya tampak lembut dan imut, tetapi matanya dingin dari lubuk hatinya. Saat Gu Chen melihat wajah pihak lain, ekspresinya langsung berubah. Kenapa harus kamu? Ia tanpa sadar melontarkan pertanyaan itu. Wajah di hadapannya terlalu mirip dengan seorang teman lama yang dikenalnya. Kakak senior Lu. Tidak jauh dari situ, Xiaoke melihat penampilan gadis muda itu dan awalnya terkejut. Kemudian, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Gu Chen menghentikan serangannya, dan gadis muda itu juga berhenti mundur dengan susah payah. Dia menatap Gu Chen dengan dingin. Gu Chen menatapnya, tetapi tidak ada niat membunuh dalam dirinya. Ekspresinya menunjukkan kejutan yang menyenangkan dan kebingungan. Lu Yichen. Dia benar-benar menempatkan Lu Yichen di sini. Ini adalah putri dari ketua sekte Langit Ungu. Dia adalah salah satu dari sedikit teman yang dimilikinya ketika berada di kediaman Feng Lin. Karena dialah, gadis muda yang menderita malapetaka karena seluruh sektenya dimusnahkan akhirnya bersatu kembali di sini. Saat ia mengetahui dari Cao Xuanbin bahwa Lu Yichen berada di paviliun penciptaan ilahi milik pria bertopi bambu, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun, ketika ia pergi ke sana, ia tidak menemukan jejaknya sama sekali. Ia mengira bahwa wanita itu sudah meninggal dan ia tidak akan pernah melihatnya lagi di dunia ini. Siapa sangka mereka akan bertemu kembali pada kesempatan seperti ini. Kakak senior Lu, aku sangat merindukanmu. Saat Xiaoke melihat Lu Yichen, dia tak bisa lagi menahan diri. Matanya memerah saat dia terbang mendekat. Dia dan kakak senior sangat dekat, seperti saudara kandung. Di masa lalu, kakak senior selalu melindunginya. Hanya Tuhan yang tahu betapa kakak senior merindukannya selama setahun terakhir. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Gadis muda dari keluarga Yan mengerutkan kening ketika melihat aura pembunuh Gu Chen telah hilang dan Xiaoke sangat gembira. Berhenti di situ. Dia anggota keluarga Yan. Namanya Yan Bing. Dia bukan kakak seniormu. Beberapa orang dari keluarga Yan maju untuk menghentikan Xiaoke. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kecemasan. Omong kosong. Dia adalah kakak senior saya. Aku sudah mencarinya sejak lama. Xiaoke berkata dengan gelisah. Gadis muda dari keluarga Yan, Yan Bing, mengerutkan alisnya lebih dalam lagi. Ia tak bisa menyembunyikan kebingungan di antara alisnya. Gu Chen mengamati reaksi orang-orang dari keluarga Yan dan wanita muda yang mirip Lu Yichen. Matanya tampak termenung saat ia berbicara. Xiaoke, kembalilah. Kita akan bicara setelah kita kembali. Sekarang bukan waktu yang tepat. Ketika Xiaoke mendengar kata-katanya, dia juga menyadari bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengakui keluarganya dengan begitu banyak kekuatan yang hadir. Dia menatap nona muda dari keluarga Yan dengan enggan dan kembali berdiri di belakang Gu Chen.
Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Dari saat Gu Chen memberi pelajaran kepada Raja Iblis Luwak Madu hingga saat orang-orangnya tampaknya mengenal orang-orang dari keluarga Yan, hanya waktu yang singkat telah berlalu. Namun, banyak pihak di tempat kejadian merasa bahwa itu sangat aneh. Melihat bahwa pertempuran antara kedua pihak telah berakhir, wanita dari keluarga Nalan dari dataran utara itu berdiri dan berkata, "Kalian berdua, silakan duduk dan bicara. Kalian bahkan belum melihat bayangan gudang senjata raja. Percuma saja kalian berkelahi duluan. Bicara." Gu Chen melirik dingin ke arah wanita dari keluarga Nalan itu. "Jika saya ingat dengan benar, Anda tampaknya tidak memiliki niat untuk berbicara dengan aliansi Paus." Begitu Gu Chen mengatakan ini, para pemimpin sekte aliansi Paus yang hadir seolah disuntik darah ayam dan berbicara satu demi satu. "Benar, jangan pergi terlalu jauh. Aliansi Paus tidak mungkin membantumu, apalagi menyerahkan kuali senjata raja yang sudah kami peroleh." Berkat kekuatan Gu Chen, sekte-sekte aliansi Paus tampaknya telah menemukan keteguhan hati mereka. Mereka menyingkirkan rasa takut mereka sebelumnya dan berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. "Ketua Sekte Chen, silakan duduk." Chou Fei yang menyerahkan kursinya dan berkata dengan hormat. Dia benar-benar yakin dengan kekuatan Gu Chen setelah pertarungan singkat sebelumnya. Dia juga tahu bahwa hanya dialah yang dapat mengambil keputusan untuk aliansi Paus, jadi dia menyerahkan kursinya untuk bernegosiasi tanpa ragu-ragu. Gu Chen pun tak bersikap formal. Ia duduk di kursinya dan mengarahkan pandangan dinginnya ke berbagai kekuatan eksternal yang hadir. Banyak kultivator secara naluriah memalingkan muka ketika tatapan mereka bertemu dengannya. Tingkat kultivasi orang ini tak terukur. Mereka tidak lagi memandang rendah istana Beijing. "Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Karena gudang senjata raja ada di istana Beijingku, jangan pernah berpikir untuk melewati aliansi Pausku. Kita bisa saling menguntungkan, tetapi jika ada yang berpikir bahwa aliansi Paus atau sekte bintang surgawi saya dapat menindas mereka sesuka hati, mereka akan berakhir seperti bajingan tadi." Kata-kata Gu Chen jelas bernada mengancam, tetapi saat ini, semua pihak tetap diam. Ketua Sekte Chen, Anda salah paham. Ras iblis bertindak sendiri, bukan seperti yang kami pikirkan." Tetua klan suci Seribu Penyempurnaan mengambil inisiatif untuk berbicara. Awalnya ia ingin memanggil Gu Chen sebagai Overlord, tetapi ketika ia berpikir bahwa Gu Chen mungkin tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, ia segera mengubah sapaannya. Jika mereka tahu bahwa Sekte Bintang Surgawi dan Aliansi Paus ini memiliki Overlord dan Pengadilan Surgawi di belakang mereka, mereka tidak akan berani bertindak sekejam itu. Melihat bahwa tetua klan suci Seribu Penyempurnaan telah mengakui kekalahan, banyak kultivator asing menyadari betapa luar biasanya pemimpin Sekte Bintang Surgawi itu. Orang-orang dari keluarga Yan kembali ke tempat duduk mereka. Kemampuan ilahi Yan Bing telah hancur, yang membuat mereka takut. Mereka tidak berani meremehkannya lagi. Adapun ras iblis, Raja Iblis Luwak Madu mungkin terluka parah dan tidak kembali. Iblis-iblis lainnya yang memimpin diskusi. Semua orang duduk, dan akhirnya mereka bisa berbicara secara terbuka dan jujur. Mengenai dua kondisi yang saya sebutkan sebelumnya, salah satunya adalah kita membutuhkan sejumlah besar orang untuk secara akurat menemukan gudang senjata raja. Mengenai hal ini, Taois Chen seharusnya bisa memberikan janji atas nama aliansi Paus, bukan? Wanita dari keluarga Nalan itu menatap Gu Chen. Pada saat itu, di matanya, pemuda ini adalah pemimpin sejati aliansi Paus. Gu Chen menatap Chou Fei Yang dengan hormat, dan Chou Fei Yang buru-buru mengangguk. Gu Chen berkata, "Tentu, asalkan Anda dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan, aliansi Paus dapat menyediakan tenaga kerja." Bab 345. Ini adalah isu yang sensitif. Sampai sekarang, semua orang hanya tahu bahwa 99 kuali itu adalah petunjuk dan kunci untuk menemukan gudang senjata. Adapun seberapa penting peran yang dimainkannya, dan apakah jumlah kuali kecil akan memengaruhi peluang untuk mendapatkan gudang senjata, tidak ada yang tahu. Sesungguhnya, hanya keluarga Nalan yang memiliki informasi paling penting dan krusial. Mereka tidak mengatakan apapun dan mengajukan pertanyaan pribadi ini. Berbagai kekuatan yang hadir memiliki pemikiran yang berbeda, jadi wajar saja jika mereka tidak bersedia bekerja sama. Saudara Taois Nalan, seperti kata pepatah, jika seseorang memberi saya rasa hormat sejengkal tanah, saya akan membalasnya 10 kali lipat. Sekarang setelah aliansi Paus bersedia membantu, pertama-tama Anda harus memberitahu kami cara menemukan gudang senjata, dan apa misteri dari 99 kuali itu, kan? Tetua klan suci Seribu Penyempurnaan berkata. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengangguk setuju. Hanya dengan memahami misteri tersebut mereka akan bersedia memberitahu pihak lain jumlah kuali yang mereka miliki. "Kamu tidak percaya padaku?" Wanita dari keluarga Nalan itu mengerutkan kening. "Itu benar." Gu Chen meliriknya dan menjawab dengan lugas. "Saudara Taois Nalan, tolong tunjukkan ketulusan. Legenda tentang gudang senjata itu telah beredar di dunia selama 800 tahun, dan desas-desus bahwa gudang senjata itu akan segera muncul telah menimbulkan kehebohan." Gu Chen memiliki banyak keraguan. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Nalan, jadi dia semakin curiga. Melihat semua orang menatapnya, wanita dari keluarga Nalan itu menghela napas. "Baiklah, saya bisa memberitahu semua orang beberapa informasi tentang gudang senjata terlebih dahulu. Sebagian dari kalian pasti tahu bahwa leluhur keluarga Nalan memiliki hubungan dekat dengan Raja Senjata, Jiang Baiming, jadi wajar jika kami mengetahui lebih banyak informasi dari dalam."
Ini bukan sekadar hubungan dekat. Dulu, keluarga Nalan menggunakan jebakan cinta. Tetua dari klan suci seribu penyempurnaan itu segera berbicara dengan sedikit nada mengejek dalam suaranya. Secara logika, mereka adalah sekte Raja Senjata, jadi seharusnya mereka memiliki informasi paling banyak tentang gudang senjata. Namun, karena beberapa hal di masa lalu, Raja Senjata telah menyembunyikan banyak informasi tentang gudang senjata dari sektenya, sehingga dia tidak terlindungi dari orang kepercayaan dari keluarga Nalan. Justru karena mereka tahu bahwa keluarga Nalan memiliki hubungan dekat dengan Raja Senjata, Sekte Suci Seribu Penyempurnaan tidak ragu-ragu mengirim seorang tetua ketika mereka membocorkan berita tentang kemunculan gudang senjata tersebut. Jangan kita bahas lagi hal-hal lama. Yang perlu diketahui semua orang hanyalah bahwa gudang senjata adalah tempat yang agak aneh, dan sama sekali tidak mungkin untuk masuk tanpa pemandu. Saya memahami semua kekhawatiran Anda. Anda khawatir bahwa jumlah operan berkaitan dengan tingkat keberhasilan. Sebenarnya, semakin banyak umpan yang Anda miliki, secara teori semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Wanita itu membenarkan dugaan tersebut, yang menyebabkan kehebohan di antara kerumunan. Mata tetua Sekte Suci Seribu Peleburan menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Harus diketahui bahwa hilangnya gudang senjata peralatan raja selalu dianggap sebagai kerugian terbesar bagi dunia pandai besi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kekhawatiran terbesar Sekte Suci Seribu Peleburan. Selama 800 tahun terakhir, klan Suci Seribu Penyempurnaan telah secara diam-diam mengumpulkan kuali alat raja melalui pengaruh mereka. Saat ini, hasil panen mereka dapat dikatakan cukup melimpah. Dia yakin bahwa dari semua kekuatan yang hadir, tidak ada yang memiliki lebih banyak kuali daripada klan Suci Seribu Peleburan. Berbeda dengan anggota klan Seribu Peleburan Suci, banyak tokoh penting, termasuk Gu Chen, menunjukkan ketidaksetujuan. Banyak dari mereka secara kebetulan memperoleh 1 atau 2 kuali kecil selama acara tersebut. Dibandingkan dengan klan 1000 orang Suci Peleburan dan klan Nalan, yang telah mempersiapkan diri, hal itu sangat merugikan. Meskipun memiliki lebih banyak umpan merupakan keuntungan, sebenarnya itu hanyalah keuntungan dalam hal jumlah. Wanita dari klan Nalan itu menambahkan, izinkan saya menjelaskan dengan jelas, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Raja Senjata, setiap izin masuk hanya dapat membawa 4 orang ke dalam gudang senjata. Dan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di gudang senjata. Ini bukan hanya soal memiliki lebih banyak orang. Menurut apa yang dikatakan Raja Senjata, itu masih bergantung pada keberuntungan dan suasana hatinya. Setelah mengatakan itu, ekspresinya berubah aneh. Tergantung pada suasana hati Raja Senjata. Dia sudah mati, bagaimana mungkin dia ikut campur dalam menentukan siapa yang akan mewarisi gudang senjata itu? Semua orang hanya merasa itu lucu. Jadi ternyata seseorang bisa membawa begitu banyak orang ke gudang senjata. Beberapa kekuatan besar saling memandang, agak menyesal karena membawa terlalu sedikit orang. Terutama tetua klan 1000 Peleburan Suci, dia tiba-tiba merasa bahwa keunggulan klannya tidak sebesar yang dia kira. Karena semua orang tahu misteri kuali senjata raja, kita harus mengumpulkannya dan melihat apakah ada 99 buah. Jika satu saja hilang, saya dapat dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa gudang senjata tidak dapat dibuka. Wanita dari klan Nalan itu berdiri, klan Nalan saya akan memberi contoh. Kami memiliki total 12 kuali senjata raja di sini. 12. Orang-orang dari klan 1000 orang suci mengumpat dalam hati. Benar saja, klan Nalan telah mendambakan gudang senjata itu selama bertahun-tahun. Bagaimana dengan klan 1000 Santo Peleburan? Kamu seharusnya punya lebih banyak, kan? Wanita itu menatap tetua klan 1000 Smelting Saint. 33. Jumlah yang dilaporkan oleh klan 1000 orang suci Peleburan membuat semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Berapa banyak tenaga dan sumber daya yang harus mereka keluarkan untuk mengumpulkan semuanya? Kami punya 8 orang di sini. Wajah para anggota klan Iblis Pegunungan Selatan tampak agak muram, merasa bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Berbagai sekte melaporkan jumlah kuali kecil yang mereka miliki. Selain beberapa kekuatan besar, hampir setiap kekuatan memiliki 1 atau 2 kuali yang tersebar di berbagai tempat. Pada akhirnya, mereka memiliki total 80 kuali. Kita hanya memiliki 6 orang di pihak kita, tetapi rekan-rekan kita seharusnya memiliki 10 orang di pihak mereka. Gadis dari klan Yan Tandus Timur yang sangat mirip dengan Lu Yichen berkata. 16. Jumlahnya bahkan melebihi klan Nalan, yang menyebabkan ekspresi kekuatan besar lainnya berubah. Mungkinkah klan Yan Tandus Timur juga telah mengumpulkan kuali senjata raja selama bertahun-tahun? Jika memang demikian, maka jumlah mereka adalah 96, dan keberadaan 3 orang lainnya tidak diketahui. Wanita dari klan Nalan itu berkata. Sekte Bintang Surgawi saya memilikinya. Saat itu juga, Huang Pingsang menjawab. Kita masih kehilangan 2 orang. Belum semua orang hadir. Wanita itu mengerutkan keningnya. Ini tidak sesuai dengan ramalan sang nabi. Dia dengan jelas mengatakan bahwa semua 99 kuali akan dikumpulkan kali ini. Saya bisa menangani 2 sisanya. Saat itu, Gu Chen berkata dengan acuh tak acuh, membuat semua orang terkejut. Mungkinkah Sekte Bintang Surgawi memiliki 3? Gu Chen mendapatkan 1 dari saudara Zheng sejak lama. Kemudian, ketika dia berpartisipasi dalam penilaian pengadilan surgawi, dia mengambil 1 lagi dari pasar gelap aliansi Paus dan memberikannya kepada pengadilan surgawi. Dengan statusnya saat ini, dia hanya perlu meminta kuali itu kepada pengadilan surgawi. Begitu saja, ke-99 kuali itu telah terkumpul.
Wanita dari klan Nalan itu sangat gembira. Ramalan sang nabi akurat seperti biasanya. Jika memang begitu, semua orang keluarkan kuali-kualinya. Dia mendesak, ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kuali-kuali itu tidak ada bersamaku. Aku butuh beberapa hari untuk mengambilnya. Gu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Kami perlu berkomunikasi dengan rekan-rekan kami sebelum dapat memberikan jawaban yang jelas kepada Anda. Klan Yan juga mengatakan demikian. Baiklah, bagaimana kalau 3 hari? Saya harap semua orang bisa membawa kuali-kuali itu ke sini setelah 3 hari. Saya juga akan memberitahu semua orang cara membuka gudang senjata. Bab 346. Setelah pertemuan berakhir, semua pihak pergi dengan pikiran masing-masing. Banyak pemimpin sekte kecil memutuskan untuk tetap berada di sekte Sinar Petir karena mereka telah mengungkap kuali senjata raja mereka. Menurut mereka, jika mereka tetap berada di sekte Sinar Petir, dengan Chen Gu dan ketua Serikat Qiyu di sekitar mereka, maka meskipun orang luar menginginkan harta karun itu, mereka tidak akan berani bertindak melawan mereka. Tetapi jika mereka pergi, hanya Tuhan yang tahu apakah ada kekuatan besar yang akan membunuh mereka dan merebut harta karun mereka. Dengan pemikiran seperti itu, banyak pemimpin sekte berkumpul di sekitar Gu Chen begitu pertemuan berakhir. Mereka semua ingin membangun hubungan baik dengan sekte Bintang Surgawi. Situasi dalam pertemuan hari ini sangat jelas. Jika bukan karena Gu Chen yang mengintimidasi kekuatan eksternal tersebut, semua sekte dalam aliansi Paus akan mengalami tragedi. Mereka menyadari bahwa sekte Bintang Surgawi akan menjadi sekte terkuat di aliansi Paus dan mereka perlu bergabung dengan sekte Bintang Surgawi sesegera mungkin. Sayangnya, Gu Chen sama sekali tidak tertarik pada mereka. Setelah pertemuan berakhir, dia menjauhkan diri dari orang-orang itu dan hanya menatap keluarga Yan dari hutan belantara timur. Keluarga Yan dari hutan belantara timur dan sekte Tulang Putih pergi bersama. Yan Bing, yang mirip dengan Lu Yichen, juga ada di antara mereka. Xiao Ke tak sabar untuk menemui Yan Bing setelah pertemuan berakhir. Namun, gadis itu bersikap seolah tak mengenalnya dan pergi begitu saja tanpa perasaan. Gu Chen tidak menghentikannya. Dia memperhatikannya pergi dan bertanya, Xiao Ke, apa kau yakin dia kakak lumu? Kakak Lu dan aku seperti saudara perempuan. Aku tidak mungkin salah. Tidak apa-apa kalau hanya wajahnya saja, tapi saat aku menariknya tadi, aku melihat tahi lalat merah di tangannya. Persis sama dengan milik kakak Lu. Jadi, aku tidak mungkin salah. Xiao Ke berkata dengan yakin. Dia tampak sedih karena tidak mengerti mengapa kakak Lu bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Dia tidak tahu apa yang dialami kakak senior Lu selama setahun terakhir, tetapi dia telah banyak berubah. Ketika Gu Chen mendengar kata-kata Xiao Ke, dia sudah membuat penilaian dalam hatinya. Zhang Tua, aku sudah tidak melihatmu selama setengah tahun. Bagaimana kemampuan meramalmu? Gu Chen tiba-tiba bertanya kepada Huang Pingzang yang berada di sebelahnya. Pemimpin sekte, saya mengerti maksud Anda. Serahkan saja pada saya. Huang Pingzang dan Gu Chen selalu memiliki pemahaman diam-diam, jadi dia berkata terus terang. Hati-hati, ada banyak ahli di tim mereka, Gu Chen mengingatkan. Huang Pingzang mengangguk dan segera pergi. Gu Chen kemudian menatap 8 orang yang tersisa. Apakah ada di antara kalian yang bergabung dengan Istana Surgawi? Tuan, kami semua siap. Kedelapan dari mereka menjawab. Sebelum Gu Chen pergi, dia adalah calon murid Dao dari Istana Surgawi, dan ada banyak keuntungan bergabung dengan Istana Surgawi. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, tidak lama setelah Gu Chen pergi, mereka juga bergabung dengan Istana Surgawi. Awalnya, ia bergabung dengan Istana Surgawi untuk dapat lebih dekat dan bekerja sama dengan Gu Chen. Namun, ia tidak menyangka bahwa Gu Chen akan terlebih dahulu pergi ke Istana Surgawi, dan kemudian ke 9 prefektur. Ia benar-benar kehilangan kontak dengan mereka selama lebih dari setengah tahun. Baiklah, Zhong Tua, aku akan menulis surat. Kirimkan segera ke cabang Istana Surgawi. Gu Chen kemudian menulis surat tentang gudang senjata raja, meminta pengadilan surgawi untuk segera memberikan kuali senjata raja lainnya kepadanya. Yu Qizong mengambil surat itu dan pergi, sementara Gu Chen dan ketujuh wanita itu tetap tinggal di sekte Sinar Petir, menunggu kabar dari Huang Pingzang. Di sebuah kota kuno yang terbengkalai di prefektur Beijing. Para kultivator dari keluarga Yan dan sekte Tulang meninggalkan sekte Sinar Petir, menghindari pandangan orang lain, dan datang jauh-jauh ke sini. Ketika mereka tidak jauh dari kota, mereka semua berganti pakaian menjadi jubah Taois berwarna kuning dan mengenakan topeng hantu yang aneh. Jika Gu Chen ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut, karena pakaian seperti ini adalah milik Menara Dunia Bawah, salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah utama di benua ini. Sekte Tulang didukung oleh keluarga Yan, sebuah keluarga tersembunyi di hutan belantara timur, dan yang disebut keluarga Yan tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Menara Dunia Bawah. Kelompok itu berganti pakaian mengenakan jubah Taois dan memasuki kota kuno, tempat sekelompok besar orang telah menunggu sejak lama. Bagaimana situasinya? Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah hitam panjang yang disulam dengan gambar burung pipit hitam. Mereka adalah orang-orang dari Istana Dewa Dunia Bawah. Pemimpin kelompok itu berpakaian berbeda. Meskipun agak gemuk dan seorang pria parubaya, ia tampak sangat berwibawa. Di sampingnya, ada seorang pelayan tua yang mengikutinya seperti bayangan. Melihat rombongan dari keluarga yang telah kembali, pria parubaya itu bertanya tentang situasi tersebut dengan penuh kekhawatiran. Menurut keluarga Nalan, situasi dengan Raja Kuali Senjata adalah seperti ini.
Kedua belah pihak mulai berkomunikasi, dan seorang lelaki tua berjongkok di atas pohon 100 mil jauhnya dari mereka, mata birunya berbinar dengan kilau dingin. Di kota kuno, 100 mil jauhnya, pelayan tua di samping pria parubaya itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan indera ilahinya meluas dengan liar. Kesadaran ilahinya menghancurkan kekosongan dan menyebar, seolah-olah telah memicu badai yang tak terlihat. 100 mil jauhnya, ekspresi Huang Pingsang berubah drastis. Dia telah merasakannya selangkah lebih maju, dan dengan cepat, dia melarikan diri dengan panik. Indera ilahi yang sangat luas itu mengejarnya ke suatu tempat dengan radius 100 mil, dan hampir saja menangkap Huang Pingsang yang sedang memata-matai. Untungnya, dengan mata maha melihat 1000 mil, dia berhasil lolos dari jangkauan penginderaan pihak lain tepat waktu. Sungguh pria yang menakutkan. Kukira dia hanya seorang lelaki tua biasa. Mungkinkah dia seorang santo dari alam surga? Huang Pingsang menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ia tak lagi berani memata-matai, dan buru-buru kembali ke sekte sinar petir. Di kota kuno itu, pria parubaya itu memandang pelayan tua tersebut. Ada apa? Ia merasakan bahwa pelayan tua itu telah melepaskan indera ilahi yang kuat dalam sekejap, dan bertanya dengan heran. Tidak ada apa-apa, mungkin itu hanya ilusi. Aku hanya merasa ada seseorang yang memata-mataiku. Pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Ada seseorang yang sedang memata-matai. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Aku sudah mengeceknya. Dalam radius 100 mil, bahkan jika kau menyamar sebagai burung, kau tidak akan bisa bersembunyi dari orang tua itu. Tidak ada masalah. Penjelasan dari pelayan tua itu membuat pria parubaya itu menghela napas lega. Saudara Huangfu, jangan terlalu curiga. Mari kita bahas dulu bagaimana cara membagi rampasan perang setelah memasuki gudang senjata raja. Seorang lelaki tua dari klan Yan berkata. Penguasa mata air kuning dan ayahku sudah menjadi sekutu yang kuat. Untuk apa mempermasalahkan ini? Anda juga perlu tahu bahwa tidak lama lagi seluruh dunia akan menjadi milik klan Huangfu saya. Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Sulit untuk mengatakannya. Klan Huangfu-mu baru saja mengalami kerugian besar belum lama ini. Bahkan saudara-saudara pun harus menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Kami menyarankan untuk membagi rampasan perang dari gudang senjata raja secara 50-50. Orang tua dari klan Yan itu berkata. Menara Yellow Springs menginginkan $50. Apa kau bercanda? Kami bisa menyumbangkan 10 kuali raja senjata, tapi kau hanya punya 6. Anda harus tahu bahwa untuk mengumpulkan ke-10 kuali ini, klan Huangfu saya telah membayar harga yang sangat mahal. Pria parubaya itu menolak. Seberapa besar kekuatan tempur yang dapat diberikan klan Huangfu sekarang? Gadis dingin dari klan Yan berkata, Huangfu berapa banyak orang yang kau bawa kembali dari istana Beijing? Selain yang di sebelahmu, yang lainnya semuanya sampah, kan? Meskipun Anda menyediakan banyak kuali, bukankah Anda tetap harus bergantung pada orang-orang kami saat memasuki gudang senjata? Kata-kata kasar itu langsung membuat Huangfu marah. Jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu saat kau hampir mati. Katanya dengan muram. Pria bertopi bambu itu telah berbuat baik padaku. Aku tahu itu dengan sangat baik. Namun, ini menyangkut kepentingan klan Yanku. Tidak ada ruang untuk diskusi. Dia berkata dengan dingin. Kata-kata ini menyebabkan anggota klan Yan di belakangnya menunjukkan ekspresi aneh. Mata Huangfu bahkan menunjukkan rasa jijik. Dia hanyalah subjek percobaan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya dan telah ditipu. Bab 347. Lupakan saja, 50% saja. Huangfu tahu bahwa situasinya kali ini istimewa. Dia sangat kekurangan tenaga kerja dan harus bergantung pada menara Acheron, jadi dia hanya bisa berkompromi. Semoga kerja sama Anda berjalan lancar. Yan Bing memperlihatkan senyum langka di wajahnya setelah mencapai hasil yang diinginkan dalam negosiasi tersebut. Huang Pingsang kembali ke Sekte Sinar Petir dengan kecepatan tinggi dan melaporkan hasil pengintaiannya kepada Gu Chen. Istana Dewa Dunia Bawah dan Menara Acheron bekerja sama. Ekspresi ketujuh wanita itu berubah drastis ketika mereka mendengar berita mengejutkan tersebut. Kerja sama dua kekuatan gelap itu sudah cukup untuk memicu pertumpahan darah. Di sisi lain, Gu Chen tidak begitu terkejut. Dia sudah lama tahu bahwa kedua kekuatan ini diam-diam bersekongkol satu sama lain. Ini hanyalah bentuk kerja sama lainnya. Katakan padaku, seperti apa rupa pemimpin Istana Dewa Dunia Bawah? Aku hampir bisa merasakan kehadiranmu. Seperti apa rupa pria yang diduga sebagai seorang bijak itu? Gu Chen meminta rinciannya. Huang Pingsang mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Setelah Gu Chen mendengar itu, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Huang Fude, akhirnya aku menangkapmu. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat Huang Fude di pertemuan aliansi Paus. Ternyata mereka bekerja sama dengan Menara Acheron dan bersembunyi dalam kegelapan. Informasi ini sangat penting. Jika dia memasuki gudang senjata tanpa mengetahui apapun dan diserang oleh kedua pasukan, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Ketua Sekte, masalah ini berkaitan dengan Istana Dewa Dunia Bawah. Apakah Anda yakin bahwa yang dimaksud adalah kakak senior Lu? Xiao Ke berkata dengan penuh semangat. Awalnya, identitas keluarga Yan tidak ada hubungannya dengan Lu Yichen. Namun, semuanya berubah sekarang setelah Istana Dewa Dunia Bawah terlibat. Kurasa aku sudah tahu apa yang sedang terjadi. Gu Chen menceritakan kepada semua orang apa yang telah dikatakan Jiang Yi kepadanya di ibu kota.
Para petinggi Istana Dewa Dunia Bawah dan Menara Acheron diam-diam bekerja sama untuk menangkap orang-orang dengan konstitusi khusus. Setelah mendapatkan organ tersebut, mereka akan menggunakannya untuk membesarkan seorang putra korban. Saat aku bertarung dengan Lu Yichen hari ini, kekuatan dingin ekstrim yang dimilikinya sungguh luar biasa. Jelas sekali dia memiliki konstitusi yang istimewa. Ini membuktikan bahwa dia telah menjadi putra pengorbanan. Dulu, ketika dia ditangkap dan dibawa ke paviliun penciptaan dewa, dia dipilih oleh pria bertopi bambu untuk menjadi korban persembahan. Kemudian, sebagai sekutu, dia diberikan kepada Menara Acheron, kan? Xiao Ke masih bingung. Tapi kenapa kakak Lu berubah total menjadi orang yang berbeda? Dia tidak mengenali saya. Mereka mungkin menggunakan semacam teknik pikiran rahasia untuk menghapus ingatannya, atau bahkan memanipulasinya. Gu Chen berspekulasi dengan ekspresi puas di wajahnya. Bagaimanapun juga, kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa Lu Yichen masih hidup, dan itu adalah hal yang baik. Mengenai kenyataan bahwa dia sekarang kehilangan ingatannya, itu tidak masalah. Kita akan menemukan cara untuk membantunya pulih ketika saatnya tiba. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana kita akan menghadapi aliansi Istana Dewa Nether dan Paviliun Dunia Bawah jika gudang senjata berhasil dibuka dalam 3 hari. Mata Gu Chen berkedip. Ini memang musuh yang hebat, jauh lebih merepotkan daripada klan suci Seribu Peleburan dan ras iblis Pegunungan Selatan. Jika gudang senjata Raja Senjata jatuh ke tangan mereka, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pemimpin sekte, ada para ahli tingkat manusia langit di kubu musuh. Haruskah kita meminta pengadilan surgawi untuk mengirimkan bala bantuan? Huang Pingsang bertanya. Ia masih merasakan sedikit ketakutan ketika memikirkan indera tajam pelayan tua itu. Gu Chen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku baru saja berpisah dari Dewa Pembunuh King Lin belum lama ini. Aku tahu dia sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak akan bisa memberikan bala bantuan tepat waktu. Sedangkan untuk Dewa Pembunuh lainnya, lupakan saja. Apakah Anda yakin hanya ada satu orang suci yang hadir? Meskipun ada banyak dewa pembunuh di Istana Surgawi, gudang senjata Raja Senjata terlalu sensitif. Gu Chen tidak menginginkan terlalu banyak faktor yang tidak stabil. Seharusnya benar, Huang Pingsang mengangguk. Jika hanya ada satu, maka tidak perlu terlalu berhati-hati. Gu Chen merenung. Kali ini ada banyak ahli dari berbagai kekuatan. Dia menduga bahwa kekuatan lain mungkin juga memiliki para Saint yang akan ikut campur, tetapi mereka hanya bersembunyi. Dalam situasi ini, Istana Dewa Nether mungkin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Tentu saja, premisnya adalah dia harus membantu. Zhao Rou, sebarkan berita bahwa klan Yan berasal dari Paviliun Dunia Bawah dan bahwa mereka bekerja sama dengan Istana Dewa Bawah. Gu Chen segera memesan. Pemimpin sekte ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Zhao Rou berpikir dengan cerdas. Benar sekali, begitu kekuatan-kekuatan lain mengetahui bahwa kedua kekuatan gelap telah bergabung, mereka pasti akan menganggap mereka sebagai musuh nomor satu mereka. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menahan Istana Dewa Nether, tetapi kita juga dapat menangkap ikan di tengah kekacauan. Gu Chen berkata. Menurut klan Nalan, setiap kuali senjata raja dapat membawa 4 orang ke gudang senjata. Ketika kuali pengadilan surgawi sudah terpasang, kita akan memiliki 12 orang. Saya berencana untuk mengajak kalian masuk. Bersiaplah. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, tetapi juga mengandung peluang besar. Gu Chen memilih mereka karena dia mempercayai mereka dan juga karena dia memberi mereka kesempatan. Semua orang segera mulai bekerja sesuai instruksi Gu Chen. Gu Chen tetap sendirian di ruangan itu, mondar-mandir sambil berpikir. Nak, jika kita berdua bergabung, berapa peluang kita untuk menang melawan seorang Santo? Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia bertanya kepada kera putih yang sedang makan apel di sebelahnya. White Ape menyentuh dagunya seolah-olah dia juga tidak bisa memahaminya. Apakah aku benar-benar harus meminta bantuan Kaisar Langit yang tua dan meminta bantuan Dewa Pembunuh yang tidak kukenal ini? Gu Chen mengerutkan kening. Tepat ketika dia ragu-ragu, Wei Qizong, yang telah pergi ke cabang Istana Surgawi, kembali. Bagaimana situasinya? Tanya Gu Chen segera. Melaporkan kepada ketua sekte, pengadilan surgawi telah mengetahui masalah ini. Mereka mengatakan bahwa akan ada bala bantuan yang datang bersama kuali senjata raja, dan Anda mengenal orang ini. Jawab Wei Qizong. Siapakah itu? Banyak kandidat muncul dalam benak Gu Chen. Mereka memiliki 12 tempat untuk memasuki gudang senjata. Dia, kera putih, dan Wei Qizong berjumlah 9 orang, jadi hanya tersisa 1 tempat. Orang yang datang sangat penting. Akan lebih baik jika itu adalah Dewa Pembunuh Kilin Hijau. Sayangnya, peluangnya terlalu kecil. Gu Chen berharap beberapa asasin peringkat emas yang dia percayai akan berhasil. Pengadilan surgawi merahasiakan ini. Mereka mengatakan bahwa hanya dia seorang yang lebih baik daripada 1000 orang dan kuda. Kau akan tahu ketika waktunya tiba. Pihak lain akan datang sekitar 2 hari lagi. Kata-kata Wei Qizong membuat Gu Chen sangat penasaran. Penilaian setinggi itu, dan seseorang yang dikenalnya, siapakah sebenarnya orang itu? 2 hari berlalu begitu cepat. Dalam 2 hari ini, kabar bahwa Istana Dewa Dunia Bawah dan Menara Acheron telah bersekutu untuk menimbulkan masalah di gudang senjata menyebar dengan cepat, menyebabkan kegemparan besar di antara berbagai kekuatan. Dalam situasi berbahaya ini, pasukan yang berada di Sekte Sinar Petir saling berkomunikasi. Untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan persenjataan, mereka memutuskan untuk bergabung. Berbagai sekte Liga Paus ingin mengajak Gu Chen sebagai sekutu, tetapi dia menolak mereka.
Menurut Gu Chen, karena sifat khusus dari Istana Beijing, banyak kultivator dari berbagai sekte Liga Paus tidak dapat dipercaya. Selain itu, dia meremehkan kekuatan mereka. Jika mereka bergandengan tangan, mereka hanya akan menjadi beban, jadi lebih baik tidak melibatkan mereka. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membela Istana Beijing di pertemuan itu. Dia juga memanfaatkan mereka untuk mengacaukan semuanya. Adapun yang lain, mereka seharusnya membersihkan salju di depan pintu mereka sendiri. Karena tidak mampu mendapatkan sekutu yang kuat seperti Sekte Bintang Surgawi, berbagai sekte hanya bisa bekerja sama. Beberapa bahkan bekerja sama langsung dengan kekuatan eksternal, sehingga membuat situasi semakin kacau. Bab 348. Gu Chen mengenalnya. Satu orang lebih baik daripada 1000 orang. Ketegangan yang ditimbulkan oleh Istana Surgawi tidaklah kecil, sehingga Gu Chen sangat penasaran. Saat ia melihat siapa orang itu, ia tersenyum cerah, senyum yang jarang terlihat. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang agak gemuk. Ketika Zhao Rou, Xiao Ke, dan yang lainnya melihatnya, mereka terkejut sekaligus senang. Cao gendut, kenapa kau di sini? Sudah setengah tahun sejak kau dibawa pergi oleh Istana Surgawi. Pendatang baru itu adalah Cao Xuanbin. Ia tampak lebih gemuk dari sebelumnya, seperti bola bundar, dan ia sangat senang bertemu dengan semua orang. Setelah diselamatkan oleh Gu Chen, ia ditempatkan di kediaman Zhao Rou dan gadis-gadis lainnya. Ia menumpang makan dan minum setiap hari, dan setelah sekian lama, hubungan mereka bisa dikatakan sangat baik. Sudah setengah tahun sejak dia secara sukarela menjadi subjek eksperimen pengadilan surgawi, dengan tujuan memenangkan setengah permainan. Selama setengah tahun itu, hidup dan matinya tidak pasti, dan semua orang mengkhawatirkannya. Melihatnya kembali, hidup dan sehat, mereka tentu saja bahagia. Cao Xuanbin tersenyum dan menyapa semua orang, lalu berjalan ke depan Gu Chen, dan berkata dengan penuh semangat. Bos, saya kembali. Sejak Gu Chen menyelamatkannya dari Istana Dewa Kegelapan dan memberinya kesempatan untuk keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu, dia diam-diam bersumpah untuk mengikuti Gu Chen apapun yang terjadi dalam hidup ini, untuk membalas kebaikan tersebut. Di masa lalu, dia hanyalah orang yang tidak berguna dengan fisik yang tidak berguna, dan tidak pernah berani berharap dapat membantu Gu Chen dengan cara apapun, sehingga rasa eksistensinya sangat lemah. Namun kali ini, dia kembali dengan penuh percaya diri. Senang rasanya kau sudah kembali. Gu Chen tersenyum. Dia tidak tahu apa yang dialami Cao Xuanbin dalam eksperimen di Istana Surgawi, tetapi menurut deskripsi Dewa Pembunuh King Lin, dia pasti sangat menderita selama proses tersebut. Dia tersenyum dengan riang, tetapi hanya dia yang tahu darah dan air mata di balik senyum itu. Cicit-cicit. Kera Putih juga sangat senang melihat Cao gemuk, yang sudah lama tidak ia temui. Ia mengambil sebuah apel dari meja di sebelahnya dan memecahkannya di kepalanya. Si gendut berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi ilusi, dan apel itu langsung menembus kepalanya dan jatuh ke tanah. Huff, monyet kecil, aku bukan orang yang sama seperti dulu. Apa kau masih mau melempariku seperti dulu? Cao Xuanbin berkata dengan bangga. Keahliannya membuat kera putih itu tercengang. Ia tak kuasa menggosok matanya, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Sihir spasial. Ketika Gu Chen melihat wujud ilusi Cao Xuanbin, dia merasakan sedikit fluktuasi di ruang angkasa dan berseru kaget. Si gendut tampaknya telah menguasai kekuatan ruang angkasa. Bos, lebih tepatnya, ini adalah kemampuan ilahi saya. Tubuh Cao Xuanbin muncul kembali saat dia menjelaskan. Gu Chen mengangguk. Ia dapat melihat sekilas bahwa kultivasi Cao Xuanbin telah mencapai alam nirvana. Jelas, ia telah mengatasi kekurangan dari fisik darah kerakusan. Pengadilan surgawi mengirimmu ke sini dan mengatakan bahwa hanya kaulah yang lebih unggul daripada ribuan tentara dan kuda. Pasti karena kemampuanmu sangat istimewa, bukan? Saat gudang senjata raja dibuka, kita akan memiliki 12 tempat untuk masuk. Tempat terakhir awalnya ditujukan untuk pasukan tambahan. Perjalanan ini tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Kami tidak boleh membawa beban apapun. Bisakah Anda membuktikan kemampuan Anda? Gu Chen tersenyum. Dia sangat ingin melihat kemampuan Cao Xuanbin saat ini. Kemampuan ilahi macam apa yang bisa membuat pengadilan surgawi memberinya penilaian setinggi itu? Bos, saya mengerti apa yang Anda katakan. Cao Xuanbin memandang sekeliling ke arah orang-orang yang hadir. Karena bos mempercayaimu, aku juga mempercayaimu. Aku akan membagikan kemampuanku kepada semua orang. Kesembilan orang itu tidak bisa tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata Cao Xuanbin memperlihatkan ekspresi nostalgia. Fisik istimewaku adalah darah kerakusan. Sejak kecil, itu seperti jurang tanpa dasar. Seberapapun aku berlatih atau seberapa banyak energi yang kuserap, semuanya akan terserap olehnya. Hal ini menyebabkan aku tidak dapat membuat kemajuan apapun di jalan kultivasi. Awalnya, kupikir hidupku sudah berakhir di dunia ini. Namun, aku tidak menyangka pengadilan surgawi akan menerobos masuk ke paviliun penciptaan dewa dan menemukan catatan tentangku dari penelitian pria bertopi bambu. Jadi, darah kerakusanku menyimpan rahasia lain. Cao Xuanbin teringat kembali masa-masa ketika ia mengalami eksperimen di Istana Surgawi. Ia tak kuasa menahan rasa merinding. Jelas sekali bahwa proses tersebut sangat menyiksa. Menurut informasi dari pria bertopi bambu, alasan mengapa darah kerakusan seperti jurang tanpa dasar dan akan menyerap semua energiku adalah karena darah ini mengandung kekuatan ruang yang aneh. Sederhananya, ini setara dengan darah saya yang berkomunikasi dengan ruang asing.
Semua energi tidak menghilang, tetapi ditransfer ke dalamnya. Ucapan Cao Xuanbin membuat semua orang menggelengkan kepala karena takjub. Ternyata ada dunia lain di dalam darah tubuh manusia. Pria bertopi bambu itu benar-benar menakutkan. Penelitiannya tentang organ Dao ekstrim terlalu mendalam. Dia telah jauh melampaui standar semua guru tanaman Dao di seluruh benua Kunlun. Pengadilan surgawi melakukan eksperimen untukku berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh pria bertopi bambu. Mereka akhirnya memecahkan kelemahan darah kerakusan, dan karena itu, aku telah memperoleh 3 kemampuan bawaan yang hebat. Setelah Cao Xuanbin selesai berbicara, dia mulai mendemonstrasikan. Pertama, seperti sebelumnya, tubuhnya menjadi tak berwujud dan menyerupai jiwa. Ini adalah kemampuan tak berwujud. Kemampuan ini dapat langsung mengirim tubuh fisikku ke ruang aneh itu, memungkinkanku untuk beralih antara ruang aneh dan ruang nyata. Saat aku dalam keadaan tak berwujud, sebagian besar serangan tidak berguna terhadapku. Setelah mendengar tentang kemampuan tak berwujud itu, semua orang tercengang. Sungguh kemampuan bertahan yang menakutkan. Kemampuan ini tidak hanya dapat merasuki diriku sendiri, tetapi juga orang-orang di sampingku. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia sangat gembira. Dengan ini, kemampuan dukungan si gendut bisa dikatakan menakutkan. 2 kemampuan lainnya adalah teleportasi dan proyeksi. Melalui teleportasi, aku bisa membawa orang-orang bersamaku di area ruang angkasa yang luas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini seperti teleportasi. Dan proyeksi sebenarnya merupakan perluasan dari hal yang tak berwujud, mirip dengan Fata Morgana. Setelah Cao Xuanbin selesai memperkenalkan 3 kemampuan hebatnya, dia menggaruk kepalanya dengan malu. Namun, waktunya singkat. Dalam setengah tahun ini, saya telah membiasakan diri dengan 3 kemampuan hebat ini. Saya tidak tahu metode ofensif apapun. Jadi, jika aku mengikutimu ke gudang senjata Raja Senjata, aku mungkin tidak bisa membantumu membunuh musuh-musuh itu. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Mereka terdiam lama. Ada apa? Si gendut bertanya dengan perasaan bersalah. Ia berpikir bahwa tidak semua orang puas dengan kemampuannya saat ini. Sial, dengan 3 kemampuan hebat yang begitu dahsyat, apalagi yang kau butuhkan? Wei Qizong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dibandingkan dengan 9 orang lainnya yang memiliki fisik istimewa, fisik Cao Xuanbin telah mencapai puncak kemampuan pendukung. Dia tidak bisa membunuh musuh-musuhnya, tetapi dia bisa menjebak musuh-musuhnya dalam jumlah yang tak terhitung. Sangat bagus, saya sangat puas. Gu Chen tersenyum lebar. Dia akhirnya mengerti mengapa Istana Surgawi mengatakan bahwa si gemuk itu lebih baik daripada pasukan 1000 orang prajurit dan kuda. Ketidakberwujudan, teleportasi, dan proyeksi. Asalkan digunakan dengan baik, mereka pasti mampu menampilkan hasil yang mengejutkan. Bab 349. Dengan bergabungnya Cao Xuanbin, tim Gu Chen yang beranggotakan 12 orang resmi terbentuk. Ini juga merupakan inti dari Sekte Bintang Surgawi yang telah ia dirikan. Selama ke-12 dari mereka ada, jiwa Sekte Bintang Surgawi akan tetap ada. Keesokan harinya, konferensi Well League diadakan sesuai jadwal. Di Aula Sekte Sinar Petir, berbagai kekuatan juga berkumpul. Namun, kali ini, situasinya jelas telah berubah. Sekte Asimilasi Iblis masih berada di bawah kendali suku Iblis Nanling, tetapi Raja Iblis Luwak Madu telah mundur ke samping. Pemimpinnya adalah Luwak Madu yang bahkan lebih tua. Ini adalah seorang Saint Iblis. Tubuhnya kurus dan keriput, tetapi hanya dengan duduk di sana, dia membuat orang merasa seperti gunung, mencekik mereka. Di pihak Sekte Seribu Penyempurnaan, tetua yang tadi juga berada di belakang seorang lelaki tua berjanggut abu-abu. Lelaki tua ini mengenakan jubah biru sederhana, wajahnya penuh bintik-bintik, dan hidungnya merah. Penampilannya tidak jauh berbeda dengan Saint Iblis Luwak Madu yang duduk di hadapannya. Namun, jika ada tokoh penting dari 9 provinsi yang melihatnya di sini, mereka mungkin akan senang dan bergegas menghampirinya untuk mengobrol. Bahkan orang seperti Huang Fuwuji pun tidak berani lengah di hadapan orang ini. Tidak ada alasan lain selain karena orang ini adalah tetua tertinggi Sekte Seribu Penyempurnaan, pandai besi nomor 1 di benua ini, Jiang Buzuo. Untuk gudang senjata Raja Persenjataan, pandai besi paling dihormati dari Sekte Seribu Penyempurnaan telah datang secara pribadi. Hal ini membuat semua sekte kecil di Istana Beijing gemetar ketakutan. Santo Iblis Nanling ada di sini, dan pandai besi nomor 1 di benua ini juga ada di sini. Dia juga seorang bijak, sepertinya bahkan jika pemimpin Sekte Chen ada di sini hari ini, dia tidak akan mampu mengendalikan situasi. Ya, meskipun pemimpin Sekte Chen dan pemimpin Serikat Qiyu terkenal di Istana Beijing, mereka tidak dikenal di seluruh benua. Sepertinya semua kekuatan lokal di Istana Beijing akan direduksi menjadi bawahan kali ini. Sekte-sekte di Liga Paus menghela napas. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah berusaha mendapatkan bagian dari rampasan perang. Namun, melihat tokoh besar yang menakutkan itu dengan mata kepala sendiri, mereka tiba-tiba menyadari betapa konyolnya pemikiran mereka sebelumnya. Di hadapan orang penting seperti itu, satu-satunya pilihan yang bisa mereka buat adalah bekerja sama. Jika mereka menarik perhatian orang tersebut, mereka mungkin akan diberi imbalan. Tidak lama setelah kedua orang bijak itu duduk, Sekte Tulang Putih tiba bersama Istana Dewa Dunia Bawah dan Menara Acheron. Namun, Huang Fude dan seorang lelaki tua dari paviliun mata air kuning tampak tidak begitu baik. Awalnya, mereka berencana untuk bersembunyi di tempat gelap dan berpura-pura menjadi pengikut klan Yan di gudang senjata. Dengan begitu, ketika berbagai kekuatan saling bertempur, mereka akan dapat memetik manfaatnya.
Namun, siapa sangka rahasia identitas mereka akan terbongkar. Saat mereka tiba di Sekte Sinar Petir, mereka menyadari bahwa semua orang sudah mengetahuinya. Mereka tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitas mereka. Aliansi dari dua kekuatan besar itu memasuki aula. Baik Sekte Pegunungan Selatan maupun Sekte Seribu Peleburan Suci, keduanya menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap mereka. Brengsek. Huang Fude mengumpat dalam hati. Dilihat dari betapa bermusuhannya mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran serangan semua orang begitu memasuki gudang senjata. Huang Fude dan lelaki tua dari Menara Dunia Bawah mengambil tempat duduk mereka. Ada banyak kursi kosong di meja konferensi. Karena ada dua orang bijak yang hadir, para pemimpin sekte dari sekte-sekte utama di Istana Paus Putih tidak berani duduk karena takut menyinggung martabat para bijak tersebut. Setelah Huang Fude duduk, orang-orang dari keluarga Nalan juga tiba. Wanita dari keluarga Nalan itu tidak membawa suaminya kali ini. Sebaliknya, ia menggandeng tangan seorang pria tua berambut putih dan berjalan perlahan memasuki aula. Jiang Buzuo, kau belum mati. Orang tua dari keluarga Nalan itu berkata dengan suara serak ketika melihat tetua tertinggi dari Sekte Seribu Orang Suci. Nalan Su, kau belum mati. Bagaimana mungkin orang tua itu sudah mati? Kalau aku ingat dengan benar, kau 10 tahun lebih tua dari orang tua itu. Seharusnya kau sudah mencapai batas umur makhluk surgawi, kan? Jiang Buzuo mendengus dingin. Kau, adik dari Raja Senjata, sungguh tidak berguna sampai-sampai kau ingin mencuri harta karun yang ditinggalkan oleh kakakmu. Hei, apa sebutanmu di daratan utama? Mereka memanggilmu Sang Bijak Senjata. Bahkan kakakmu saja yang berani menyebut dirinya Raja Senjata. Sementara itu, kau bahkan lebih terkenal darinya. Aku ragu apakah kemampuanmu dalam menempa senjata bahkan 1/10 dari kemampuannya. Nalan Su duduk di kursinya dan mengejek Jiang Buzuo. Gelar ahli senjata diberikan kepadaku oleh orang lain. Orang tua itu tidak pernah mengakuinya. Mendengar itu, Jiang Buzuo sangat marah dan menatap tajam Nalan Su. Lagi pula, hak apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa orang tua itu tidak berguna? Demi merayu kakakku, kau bahkan mengirim adik perempuanmu ke tempat tidurnya. Omong kosong, adik perempuanku dan Raja Senjata saling mencintai. Nalan Su langsung kehilangan kendali dan membalas dengan marah. Kemudian, keduanya mulai bertengkar satu sama lain, membongkar gelombang demi gelombang berita lama. Semua orang yang hadir tercengang. Para pemimpin sekte di Istana Baijing tercengang. Salah satu dari dua orang tua itu adalah adik dari Raja Senjata, dan yang lainnya adalah kakak dari orang kepercayaannya. Bukankah itu berarti mereka telah hidup setidaknya selama 8 atau 900 tahun? Mereka memang orang-orang bijak, mereka telah hidup begitu lama. Namun, saat mereka bertengkar satu sama lain, mereka tidak lagi memiliki sikap bijak layaknya para bijak. Sebaliknya, mereka lebih mirip preman yang bertengkar dan saling membongkar kekurangan masing-masing. Apakah seperti inilah seorang bijak? Dia dulunya adalah tujuan tertinggi dalam hidupku. Chou Feiyang, yang berdiri di samping, menghela napas dalam hati. Ternyata para bijak juga hanyalah manusia biasa. Baiklah, kakek buyut, janganlah kita bertengkar di sini. Mari kita langsung ke intinya. Tuan, tolong tenangkan diri. Wanita dari keluarga Nalan dan tetua dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan bergegas untuk menengahi. Jika mereka membiarkan keduanya bertengkar, mereka bahkan mungkin akan membicarakan tentang bagaimana mereka mengompol saat masih kecil. Prestise mereka di depan sekelompok sekte kecil akan benar-benar hilang. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Nalan Su memelototi Jiang Buzuo dan berkata. Pemimpin Sekte Chen dari Sekte Bintang Surgawi belum tiba. Wanita dari keluarga Nalan itu melirik kerumunan dan mengerutkan kening. Sekte Bintang Surgawi merupakan bagian yang sangat penting dari rencana tersebut. 3 kuali instrumen raja terakhir berada di tangan Chen Gu. Jika dia tidak datang, rencana itu tidak akan berhasil. Sekte Bintang Surgawi yang mana? Sekte kecil mana yang begitu berpengaruh sehingga mereka ingin begitu banyak dari kita menunggu mereka? Nalan Su berkata dengan tidak senang. Seharusnya orang tahu bahwa ada 5 orang bijak yang hadir. Mendengar ini, banyak pemimpin sekte dari aliansi Paus merasa cemas dan khawatir terhadap Gu Chen. Chen yang gila itu memang sudah gila seperti biasanya. Ada begitu banyak orang penting di sini hari ini, tapi dia masih berani datang terlambat. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa ada para bijak di sini? Segera kirim seseorang untuk memberitahunya. Jika tidak, jika dia membuat marah seorang bijak, nyawa pemimpin sekte Chen akan dalam bahaya. Banyak sekte dari aliansi Paus yang baru saja menerima bantuan dari Gu Chen dan tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Mereka segera berbisik satu sama lain, dan beberapa bahkan bersiap untuk berlari keluar untuk memberitahu sang bijak. Pada saat itu, Gu Chen, mengenakan jubah putih, melangkah masuk ke aula dengan seekor kera putih di pundaknya dan 10 pengikut di belakangnya. Gu ini agak terlambat, mohon maafkan saya. Bab 350. Sisa-sisa keluarga Gu. Huang Fude tanpa sadar berdiri ketika melihat Gu Chen. Ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka akan bertemu Gu Chen di sini. Dia langsung mengerti mengapa identitasnya terungkap. Hilangnya ketenangan Gu Chen mengejutkan semua orang. Nalan Su menatap Gu Chen dengan rasa ingin tahu. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa membuat perwakilan Istana Dewa Nether begitu emosional? Dia bisa merasakan bahwa pelayan tua di sebelah perwakilan Istana Dewa Nether, yang juga seorang bijak, tiba-tiba menjadi sangat waspada begitu orang ini muncul.
Sungguh aneh bahwa seorang pemuda yang baru berada di tahap awal alam keabadian dapat membuat seorang bijak yang terhormat bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dibandingkan dengan ketidaktahuan Nalan Su, Jiang Buzuo dari Sekte Suci Seribu Peleburan dan Sein Iblis Luwak Madu dari Pegunungan Selatan tidak terkejut dengan keterkejutan Huang Fu karena mereka sudah mengetahui identitas aslinya sebelumnya. Aku sudah lama mendengar bahwa Overlord adalah seorang jenius. Sayang sekali Pak Tua tidak bisa menghadiri konferensi ibu kota kekaisaran terakhir dan tidak sempat melihat sikapmu yang elegan. Setelah melihatmu hari ini, kau memang luar biasa. Jiang Buzuo berkata dengan sopan. Ia benar-benar memuji Gu Chen, yang membuat para pemimpin Sekte Aliansi Paus terkejut karena mereka tidak mengetahui cerita di baliknya. Overlord yang mana? Selain itu, Matman Chen baru saja mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Gu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan. Pada saat itu, Honey Badger Demon Saint juga berbicara. Sun Jinming adalah junior yang sangat penting dari ras iblis Pegunungan Selatan. Terima kasih telah menyelamatkannya tepat waktu selama kompetisi seni bela diri ibu kota kekaisaran. Cucu saya tidak tahu siapa Anda. Saya harap Anda bisa memaafkannya karena telah menyinggung perasaan Anda waktu itu. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Luwak Madu yang sombong itu menatap Gu Chen dan membungkuk padanya. Tuan Agung, mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Aku tumbuh bersama Jinming dan kami seperti saudara. Seharusnya aku tidak menyinggung perasaan dermawannya. Sujud tulus Raja Iblis Luwak Madu membuat para pemimpin Sekte Aliansi Paus semakin bingung. Apa ini tadi? Raja Iblis Luwak Madulah yang menderita dalam konflik sebelumnya. Jelas sekali dialah yang dilempar oleh si gila Chen, tapi sekarang dia malah meminta maaf padanya. Apa yang begitu istimewa dari Chen yang gila ini sehingga kita tidak mengetahuinya? Kelompok pemimpin sekte yang tidak mengetahui apa-apa merasa seperti ada 100.000 domba yang melolong di dalam hati mereka. Hanya Chou Fei Yang dan beberapa orang yang mengetahui cerita di balik layar yang tidak terlalu terkejut dengan pemandangan ini. Ini bukan masalah besar. Ada pepatah di kalangan umat manusia yang mengatakan, tidak ada perselisihan, tidak ada kesepakatan. Sekarang kita sudah saling mengenal. Gu Chen tidak menyangka Raja Iblis Luwak Madu akan meminta maaf kepadanya. Dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak keberatan. Dia berjalan di depan para bijak dan duduk dengan tenang di bawah tatapan penuh kebencian Huang Fude. Jadi, kaulah penguasa tertinggi yang memicu bintang di siang hari dan membunuh Huang Fu Qingming yang jenius. Nalan Su duduk tidak terlalu jauh dari Gu Chen. Melalui percakapan beberapa orang, dia menyimpulkan identitas Gu Chen, dan matanya berbinar. Tiran, aku ingin tahu apakah kau sudah menikah. Oh, itu tidak benar. Anda memiliki janji temu dengan keluarga kerajaan Dataran Tengah. Tidak apa-apa. Pria tua itu punya seorang cucu perempuan, dia adalah wanita tercantik nomor 1 di Dataran Utara. Tyron, jika ada kesempatan, aku akan mengenalkannya padamu. Nalan Su sebenarnya berusaha mempromosikan cucunya kepada Gu Chen. Gu Chen terkejut, dan Jiang Buzuo, yang duduk di seberangnya, meledak marah. Dasar orang tua tak tahu malu. Beraninya kau menggunakan metode yang sama seperti yang kau gunakan untuk menghadapi kakakku untuk menghadapi penguasa tertinggi. Apa kau tidak punya rasa malu? Tiba-tiba keduanya hampir bertengkar lagi. Para junior mereka masing-masing harus berusaha keras untuk menenangkan mereka. Para kultivator prefektur Beijing sudah berada dalam kekacauan total. Mereka tidak memahami dunia para bijak. Baiklah, semuanya sudah berkumpul. Mari kita keluarkan kuali instrumen raja. Wanita dari klan Nalan itu berkata tanpa daya. Pertemuan akhirnya memasuki topik utama. Huang Fu menatap Gu Chen dengan muram, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Terlebih lagi, dia tidak yakin apakah Gu Chen sedang diikuti oleh malaikat maut dari Istana Surgawi, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Seperti yang dikatakan klan Nalan, dia dan lelaki tua dari Menara Acheron mengeluarkan total 16 kuali instrumen raja. Jiang Buzuo meraih 33 kemenangan, klan Nalan meraih 12 kemenangan, dan klan Nanling meraih 8 kemenangan. Selain kuali-kuali kecil yang tersebar di atas meja, total ada 96 kuali. Akhirnya, Gu Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 kuali kecil miliknya. Dalam sekejap, ke-99 kuali instrumen raja telah terkumpul. Sungguh sebuah keajaiban. Jiang Buzuo tak kuasa menahan desahannya. Selama 800 tahun terakhir, mereka telah mencoba berkali-kali untuk mengumpulkan 99 kuali kecil ini. Namun, karena Raja Senjata telah melemparkan ke-99 kuali itu ke seluruh benua, mereka tidak pernah berhasil mengumpulkannya. Dia mengira bahwa dia tidak akan bisa melihat semua kuali kecil itu berkumpul selama hidupnya. Dia tidak menyangka bahwa keinginannya akhirnya akan menjadi kenyataan. 99 kuali menjaga Kunlun. Siapapun yang mendapatkan gudang senjata akan mendapatkan dunia. Nalan Su juga dipenuhi emosi. Tanpa sadar ia menggumamkan beberapa sajak anak-anak yang beredar di mana-mana setelah Raja Senjata meninggal dunia. Semua kuali telah dikumpulkan. Sekarang, mari kita bahas bagaimana gudang senjata akan dibuka. Tadi, Anda mengatakan bahwa gudang senjata berada di prefektur Beijing, dan dibutuhkan banyak orang untuk menentukan lokasi pintu masuknya secara akurat. Apakah ini berarti bahwa meskipun dengan 99 kuali, kita masih harus bersusah payah untuk masuk? Lalu, bagaimana Raja Senjata menyembunyikan gudang senjata ini pada waktu itu? Huang Fu bertanya. Pertanyaannya juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Klan Nalan tidak bisa lagi membuat mereka terus menebak-nebak.
Menurut Raja Senjata, hanya 99 kuali yang dapat dikumpulkan. Pada saat yang sama, kuali tersebut harus berada di gudang senjata untuk memanggil peta yang menunjukkan pintu masuk. Klan Nalan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memastikan bahwa gudang senjata itu berada di prefektur Beijing. Sekarang setelah semua 99 kuali terkumpul, kita dapat memanggil peta itu malam ini. Nalan Su melirik semua orang yang hadir dan berkata dengan tenang. Bukankah kamu menemukan peta ini? Apakah itu bisa dipanggil? Banyak kultivator saling memandang. Mereka merasa bahwa metode ini sangat aneh, seolah-olah itu adalah penipuan. Kita akan tahu malam ini apakah kita bisa berhasil atau tidak. Nalan Su berkata. Tak lama kemudian, hari pun berlalu. Semua orang mengikuti instruksi klan Nalan dan membawa kuali instrumen raja masing-masing ke puncak gunung sekte Sinar Petir. Gunung ini cukup tinggi. Berdiri di sana dan memandang langit malam, orang bisa melihat langit yang penuh bintang. Keluarkan kuali instrumen raja. Nalan Su berkata. Banyak kultivator, termasuk Gu Chen, mengeluarkan kuali hitam kecil mereka. Dengung. Ketika kuali-kuali hitam sederhana itu terkena cahaya bintang di malam hari, mereka seolah merasakan sesuatu dan membentuk hubungan aneh satu sama lain. Satu persatu, mereka mulai memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan melesat ke langit. Di puncak gunung sekte Sinar Petir, pancaran cahaya melesat ke langit satu demi satu. Totalnya ada 99 pancaran. Ketika semua berkas cahaya memasuki langit, kuali instrumen raja kembali redup. Di sekitar mereka, tidak terjadi apa-apa. Apa-apaan? Di mana petanya? Saint Iblis Luak Madu memandang Nalan Su dengan ketidakpuasan. Peta itu sudah muncul. Peta itu ada di langit berbintang. Dia mengangkat kepalanya. Semua orang mengikuti arah pandangannya dan tak kuasa menahan keterkejutan. Di langit berbintang yang luas, ada bintang-bintang yang bersinar terang satu demi satu. Cahaya mereka saling berjalin dan membentuk gambar yang aneh.